Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baiklah, selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Sebelum memulai materi kita pada pagi hari ini, tolong ketua kelasnya untuk memimpin doa supaya pembelajaran kita pada hari ini berjalan lancar. Silakan ketua kelas. Baiklah, kepada teman-teman silakan berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih ketua kelas yang sudah memimpin doa untuk supaya pembelajaran kita pada hari ini berjalan lancar. Ibu akan mengabsensi terlebih dahulu untuk melihat siapa saja yang hadir dan tidak hadir pada pagi hari ini. Ayu Ustari, Hadir. Wiliani, Hadir. Ridho Istafano, Hadir, Bu. Juwan, ada nggak Juwan? Hadir, Bu. Hadir, Bu. Baik, hadir semua ya. Baiklah, langsung saja Ibu akan menjelaskan tentang materi kita pada pagi hari ini, yaitu tentang G30 SPKI. Baik, sebelum Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu G30 SPKI, pasti kalian sudah pernah mendengar ya kata-kata G30 SPKI tersebut. Malahan di G30 SPKI ini sudah dibuat filmnya. Di setiap tanggal 30 September itu pasti sangat ditayangkan di TV-TV, pasti kalian sudah pernah menonton film G30 SPKI tersebut. Baiklah, langsung saja Ibu ingin bertanya kepada Wiliani. Coba Willy, apa yang Anda ketahui tentang G30 SPKI tersebut? Silakan. Baik, terima kasih, Bu. Gerakan 30 SPKI, gerakan 30 SPKI seperti 3 September adalah sebuah peristiwa melatar belakangi kedutan yang terjadi selama 1 malam pada tanggal 30 September hingga 1 Oktober 1965 yang mengakibatkan gugurnya 6 jenderal serta satu-satunya. Baik, terima kasih kepada Willy yang sudah menjelaskan tentang G30 SPKI yang sudah benar yang sudah dijelaskan Willy tersebut. Baik, di sini Ibu akan menjelaskan tentang latar belakang terjadinya peristiwa G30 SPKI tersebut. Kondisi ekonomi yang merosot di masa demokrasi terpimpin telah menjadi lahan yang subur untuk pertumbuhan sejarah PKI dengan menyasar rakyat miskin untuk menjadi target propaganda politik mereka. Tujuan organisasi PKI ini adalah untuk mendirikan negara komunis di Indonesia dengan berbagai cara. Pada masa itu, Angkatan Darat muncul sebagai organisasi militer pejuang yang sekaligus mengemban tugas kemasyarakatan, sehingga juga memiliki peran dalam bidang politik dan juga ekonomi di Indonesia. Secara umum, G30 SPKI ini dilatar belakangi oleh dominasi ideologi nasionalisme, agama, dan juga komunisme, atau biasa kita kenal dengan sebutan Nasapom, yang berlangsung sejak era demokrasi terpimpin diterapkan, yakni tahun 1959 sampai 1965 di bawah kekuasaan Presiden Soekarno. Baiklah, selanjutnya itu adalah ini merupakan tokoh-tokoh yang telah diculik oleh PKI, yaitu ada 6 jenderal dan juga 1 perwira. Seharusnya di sini ada 7 jenderal yang harus diculik oleh PKI, yaitu salah satunya itu adalah jenderal besar kita, yaitu Jenderal Abdul Haris Nasution. Tetapi beliau sudah diselamatkan oleh anaknya dan juga ajudannya, yaitu bernama Letnan 1 Pierre Andreas Denia. Baik, di sini tokoh-tokoh yang telah diculik oleh PKI. Yang pertama itu adalah Letnan Jenderal Ahmad Yani, yang kedua itu adalah Mayor Jenderal Suprapto, dan yang ketiga itu adalah Mayor Jenderal Haryono, dan yang keempat itu adalah Brigjen Sutoyo Siswa Miharjo, dan yang kelima itu adalah Brigjen DI Panjaitan, yang keenam itu Mayor Jenderal S. Parman. Baik, yang sudah Ibu jelaskan tadi, yaitu ajudannya Jenderal Besar Abdul Haris Nasution, yaitu Letnan 1 Pierre Andreas Denia. Dan juga yang menjadi tameng Abdul Haris Nasution itu ada juga anaknya, yaitu anak yang paling bungsu, yaitu Ade Gemas Suryani Nasution. Baiklah, langsung saja Ibu selanjutnya akan menjelaskan tentang dampak terjadinya gerakan G30 SPKI bagi bangsa Indonesia. Kekuatan politik di Indonesia sudah hancur setelah kegagalan kudeta tersebut. Kewibawaan Presiden Soekarno berkurang. Bersatunya TNI dan juga tokoh agama untuk membalaskan kekejaman PKI, pembantaian orang-orang yang berhubungan dengan PKI. Kondisi politik bangsa menjadi tidak stabil, timbulnya demonstrasi besar yang dilakukan oleh rakyat
mahasiswa, kami dan juga KPPI. Kabinet Menpora itu diperbaharui karena perlu dibersihkan dari para menteri atau pejabat yang memberikan dukungan pada PKI tersebut. Dan juga bukunya mahasiswa yang bernama Arif Rahman Hakim karena ditembak pada tanggal 24 Februari 1996. Dan juga Arif ini adalah seorang mahasiswa yang ikut melakukan demonstrasi. Presiden Soekarno mengeluarkan surat perintah 11 Maret atau yang biasa dikenal dengan Suruh Persembahan. Pelanggaran organisasi dan juga partai juga haluan Marxisme, Leninisme dan juga Komunisme hingga saat ini. Baik, itu saja yang Ibu jelaskan untuk materi kita pada hari ini. Apakah ada pertanyaan? Tidak ada, Bu. Baiklah, sebelum Ibu menutup pembelajaran kita pada pagi hari ini, sebelum itu kita simpulkan terlebih dahulu tentang materi kita pada pagi hari ini. Coba Willy jelaskan latar belakang terjadinya peristiwa gerakan G30 SPKI. Baik, terima kasih. Kondisi ekonomi yang merosot di masa demokrasi terpimpin menjadi lahan yang subur untuk pertumbuhan sejarah PKI dengan menyasar rakyat miskin menjadi target propaganda. Baik, terima kasih kepada Willy yang sudah menjelaskan tentang latar belakang terjadinya peristiwa G30 SPKI. Coba Ayu Lestari untuk memperjelaskan lagi tentang latar belakang terjadinya peristiwa G30 SPKI. Silakan Ayu. Baiklah, di sini Ayu akan menjelaskan tentang latar belakang terjadinya peristiwa gerakan 30 SPKI. Kondisi ekonomi yang merosot di masa demokrasi terpimpin telah menjadi lahan yang subur untuk pertumbuhan sejarah PKI dengan menyasar rakyat miskin untuk menjadi target propaganda politik mereka. Jadi tujuan organisasi PKI adalah untuk mendirikan negara komunis di Indonesia dengan berbagai cara. Pada masa itu juga Angkatan Darat muncul sebagai organisasi militer pejuang yang sekaligus mengemban tugas kemasyarakatan sehingga juga memiliki peran dalam bidang politik dan ekonomi. Baik, terima kasih kepada Ayu yang sudah menjelaskan dan menambahkan latar belakang terjadinya peristiwa G30 SPKI. Baik, Ibu akan menjelaskan kembali ya sebelum menutup materi kita pada pagi hari ini. Jadi secara umum G30 SPKI ini dilatar belakangi oleh dominasi ideologi nasionalisme, agama dan juga komunisme atau biasa kita kenal dengan Nasakom yang berlangsung sejak era demokrasi terpimpin yang diterapkan yakni tahun 1959 dan sampai 1965 di bawah kekuasaan Presiden Soekarno. Dan juga tokoh-tokohnya sudah Ibu jelaskan sebelumnya tadi, yaitu ada 6 jenderal dan juga 1 perwira, yaitu yang pertama itu adalah Letnan Jenderal Ahmad Yani, yang kedua Mayor Jenderal Suprapto, yang ketiga Mayor Jenderal Haryono, yang keempat Brigjen Sutoyo Siswomiharjo, yang kelima itu adalah Brigjen DI Panjaitan, yang keenam yaitu Mayor Jenderal S. Parman, dan yang ketujuh itu adalah Letnan 1 Pierre Andreas Tendean yang merupakan ajudan Jenderal Abdul Haris Nasution. Baik, itu saja yang bisa Ibu jelaskan untuk materi kita pembelajaran pada pagi hari ini. Sebelum Ibu menutup pembelajaran kita pada hari ini, Ibu akan memberikan tugas yang akan dikerjakan di rumah dan akan dipresentasikan minggu depan, yaitu tentang materi kita yang baru, yaitu tentang masa Orde Baru. Bisa ditulis tugas-tugasnya itu tersebut. Pertama itu adalah latar belakang munculnya Orde Baru. Yang kedua itu adalah kebijakan-kebijakan yang dilakukan baik di bidang politik, ekonomi, sosial dan juga agama. Dan yang ketiga itu adalah tentunya masa Orde Baru. Baik, itu saja tugasnya. Apakah ada pertanyaan tentang tugasnya tersebut? Baik, terima kasih, cukup Bu. Baik, Ibu akan mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu tutup dengan mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.